Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Mengaitkannya dengan pencapresan 2024, Mas. Ada yang bilang, saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina. Saya tidak pernah menyesal. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Bisa berjalan. Bisa terselenggara, ya, tanpa Israel. Tanpa Israel. Dan akan mengambil keputusan yang sama lagi kalaupun tahu konsekuensinya seperti ini? Saya tidak pernah ragu akan keputusan yang saya ambil. Silakan dilihat track record. Boleh saya minta penjelasan, apa alasan utama Ganjar Pranowo? Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia. Khususnya mendukung Palestina. Kita ikut. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan. Kita konsisten loh Mbak, membela Palestina itu. Nggak pernah nggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Dan tentu saja Permenlu nomor 3 2019, aturannya jelas. Nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Mau diabaikan itu? Hanya sekedar demi cuan? Enggak. Bagaimana relasi dan konsistensi kita dalam pembelaan kemerdekaan bangsa dari penindasan dari kolonialisme. Sementara itu bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan akar dari persoalan Palestina dan Israel adalah ketidakadilan, penindasan, dan pendudukan tanah Palestina oleh Israel. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ketidakadilan, situasi seperti ini akan berulang-ulang terus. Jadi saya mendukung sikap yang diambil oleh Indonesia selama ini, bahwa kita memperjuangkan untuk ada penurunan ketegangan, untuk ada proses perundingan yang lebih adil dengan memperhatikan hak-hak rakyat Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina, kita dukung sepenuhnya bahwa kita di belakang mereka untuk terus merdeka. Allahu Akbar. Allah. Tetapi nampaknya dunia kita sedang tidak seperti yang kita harapkan. Semua tidak dalam keberdayaan menolong saudara-saudara kita. Semua negara dalam ketidakmampuan menolong saudara-saudara kita Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerukan menghentikan kekerasan Israel terhadap Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengecam serangan Israel ke Palestina yang banyak memakan korban jiwa. Prabowo juga meminta agar kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan. Sikap pemerintah kita sangat tegas, ya Presiden sudah kasih statement. Kita benar-benar menyerukan segera penghentian kekerasan, penghentian konflik, penghentian aksi-aksi kekerasan, ya, dan segera mencari solusi-solusi damai, solusi-solusi perundingan negosiasi. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mendatangi Kedutaan Besar Palestina. Kunjungan ini untuk memberi dukungan terhadap Palestina dan menjaga hubungan baik dengan Palestina. Hasto juga mengaku menjalankan arahan dari Megawati Soekarno Putri untuk mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina. Menegaskan bahwa sikap kami tidak berubah karena ini muncul dari suatu kesadaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konstitusi kita. Dan di dalam upaya mendorong perdamaian itu, sikap kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Apakah ada unsur rasa sedikit tanggung jawab atau banyak rasa tanggung jawab karena publik menilai ini karena statement yang Mas Ganjar keluarkan? Saya tidak pernah menyesal. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Bisa berjalan. Bisa terselenggara. Ya, tanpa Israel. Hanya faktor satu itu saja. Israel ikut atau tidak. Kalau ini Israel nggak ikut, kan udah jadi pesta pora ini Mbak. Sekali lagi. Seandainya kita bisa melakukan sebuah tindakan terobosan dan kemudian Israel tidak ikut dengan berbagai cara, saya akan menjadi penonton, saya akan menjadi supporter. Tapi ingat sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Paspor saya masih ada tulisannya. Ya, Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu.
Mari kita pikirkan soal itu. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi eskalasi konflik antara Palestina dan Israel. Hal itu imbas pendudukan Zionis Israel sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai negara pada 1948 di tanah Palestina, sejak atau sudah berlangsung 75 tahun. Dalam konflik baru, lebih dari 1.000 warga kedua negara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat perang antara pejuang Hamas dan tentara Israel. Bakal calon presiden atau baca pres PDIP Ganjar Pranowo tak banyak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai eskalasi konflik antara Palestina dan Israel. Ia menyerahkan masalah itu kepada Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Ya, biar Kemenlu lah nanti, kata Ganjar saat ditemui di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin 9 Oktober 2023. Perlu diketahui, sikap Ganjar beberapa waktu lalu menolak dengan tegas Piala Dunia U20 berlangsung di Indonesia. Ganjar kala itu mengutip sikap Soekarno yang menolak kehadiran Israel. Pun Ganjar menolak kehadiran timnas Israel, sehingga Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah atau Jateng, mendukung kesuksesan Piala Dunia Sepak Bola FIFA U20 tanpa keikutsertaan timnas Israel. Dia menjelaskan, aksi kekerasan yang dilakukan Israel di Palestina cenderung meningkat beberapa waktu terakhir. Saya ikut mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Saya mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka, ujarnya. Ganjar menilai dukungan terhadap perjuangan Palestina harus diberikan lewat pernyataan sikap. Oleh karenanya, penting bagi kami untuk tetap menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina merdeka. Jelasnya dalam siaran pers Kamis 23 Maret 2023 lalu. Ganjar juga menegaskan, penolakan terhadap kehadiran Israel merupakan sikapnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebab penolakan terhadap Israel merupakan prinsip dan amanat Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Presiden Soekarno, untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA, Gerakan Non-Blok, dan Conference of the New Emerging Forces, ujarnya. Terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20, Ganjar mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah diharapkan melanjutkan ajang tersebut tanpa kehadiran timnas Israel. Saya berharap akan ada langkah-langkah terobosan bersama, sehingga Piala Dunia U20 digelar tanpa kehadiran Israel, tegasnya. Mantan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI itu menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dan beberapa menteri terkait. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, jelasnya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendatangi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Pusat. Hasto mengatakan, kedatangannya untuk berdialog terkait perang Israel dan Palestina yang terjadi saat ini. Kami datang ditugaskan Bu Megawati terkait dengan situasi terakhir terjadi di Timur Tengah, khususnya akibat berbagai persoalan terkait Israel dan Palestina, ujar Hasto di Kedubes Palestina pada Selasa 10 Oktober 2023. Hasto mengatakan, PDIP mendukung sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar konflik di Palestina tak semakin luas.
Selain itu, juga agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan, di mana pemerintahan Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas menyerukan agar konflik yang terjadi dan eskalasi tak makin luas, tak membawa korban rakyat yang tak berdosa, dan sikap pemerintahan RI mendapat dukungan dari PDIP, ujarnya. Dia lantas bicara soal hubungan batin antara Soekarno, Megawati Soekarno Putri, dan Palestina. Dia menuturkan, seperti Soekarno, Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina, mengingat dalam KAA di mana saat itu kita perjuangkan kepentingan nasional kita dan dapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah. Dalam manifesto politiknya, menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam rangka seluas-luasnya, ungkap dia. Dan Bu Mega juga pernah tegaskan di PBB, seluruh resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina harus dijalankan sebaik-baiknya, agar tak lagi pelanggaran kemanusiaan, sambungnya. Hasto mengatakan hal itu menjadi tujuan kedatangannya ke Kedubes Palestina hari ini. Dia pun menyampaikan jika pihaknya tetap mendukung Palestina. Untuk itu kami datang mendengarkan dari Bapak Dubes terkait update situasi saat ini dan menegaskan sikap kami tak berubah. Karena ini muncul kesadaran dan sesuai prinsip yang terkandung dalam konstitusi kita, paparnya. Dia pun mengatakan, jika pihaknya juga akan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hasto sangat mendorong adanya perdamaian di Palestina. Tadi kami berdialog dan kami habis ini berkomunikasi dengan Bu Menlu terkait dengan upaya Indonesia dalam mendorong perdamaian. Dan dalam mendorong perdamaian itu, sikap kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, tuturnya.